rokok di tangan menjelang pagi buta, duduk menopang tanya di pinggiran jalan kota. Di depan toko jahit yang ditinggal sang pemilik, entah pulang kampung atau mungkin gulung tikar. Muncul pertanyaan hilir mudik membebani, tentang kerasnya dunia atau aku yang manja. Oh manusia, kadang ingat dengan doa saat dicoba beban yang teramat berat. Oh manusia, kadang kenal dengan Tuhan kala diterjang hujan badai dan dilema. Selalu mengira Tuhan menjauh, wajahnya murung, tak ingin dikenal. Oh manusia, kadang ingat dengan doa saat dicoba beban yang teramat berat. Oh manusia, kadang kenal dengan Tuhan kala diterjang hujan badai dan dilema. Oh manusia, pendusta yang juara. Para wargi Bogor, kali ini kita akan berkenalan langsung dengan Bapak Endo Suwanda, pendiri Lembaga Pendidikan Seni Nusantara atau LPSN pada 2004. Pak Endo adalah pria kelahiran Desa Cikasarung, Majalengka, 14 Juli 1947. Beliau bukan sosok sembarangan loh. Track recordnya sudah merentang selama puluhan tahun. Seorang doktor etnomusikologi jebolan Washington University dengan objek penelitian tentang tradisi wayang kulit yang berkembang di Cirebon dan Bandung. Pada kurun waktu tertentu, Pak Endo berada pada lingkup pergaulan di bengkel Teater Rendra, Teater Populer Teguh Karya, dan Suara Mahardika Guru Soekarno Putra. Yang menarik adalah sejumlah ciptaannya untuk berbagai instrumen seperti biola, sialo, kecapi indung, kecapi siter, rincik, rebab, tarawangsa, gendang dogdog, gendang besar atau kulanter. Minimal ada 16 jenis yang lahir dari tangan terampilnya. Wargi Bogor tahu bahan bakunya? Semua terbuat dari bambu. Inilah hasil ketekunannya bereksperimen selama 10 tahun sejak 2008.
Selain mendirikan LPSN, Pak Endo juga merintis lembaga Tikar Media Budaya Nusantara pada 2007. Tujuannya adalah untuk pendokumentasian produk seni dan budaya seluruh Nusantara dalam format digital. Khusus untuk gitar akustik dan elektrik, Bogor Bangkit Bersama sengaja mendatangkan Adnil Faisal untuk melakukan test drive. Dan serunya, walaupun kenyang mengenyam pendidikan akademis di berbagai perguruan tinggi, kepada Deli Tambunan dan Helvi yang menemuinya untuk bincang-bincang, Pak Endo berbisik, jadi anak muda itu harus badung. Halo wargi Bogor, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Deli Tambunan di Bogor Becek atau Bogor Bicara Ekonomi Kreatif. Karena masih protokol kesehatan, saya masih pakai masker, saya buka dulu. Katanya kalau ngomong nggak apa-apa ya. Dan saya nggak sendirian, ada Helvi juga yang nemenin saya. Helvi. Iya. Jadi gini Vi, kalau tadi udah kita lihat tayangannya, tahu dong sosok yang akan kita hadirkan sekarang ini Sosok luar biasa banget Kak Deli. kalau gitu kurang, harus pakai bass. Jadi kalau bicara tentang musik, etnomusikologi, nah ini ahlinya bakal kita ajakin ngobrol di sini. Yeah. Ada Om Endo Suwanda. Apa kabar Om Endo? Sehat ya? Alhamdulillah baik, terima kasih banyak dan terima kasih sudah datang ke PSN. Nah itu dia, jadi emang kita sengaja nih warga Bogor kita hadir ke PSN Bambu ini ya Iya. untuk menemui Om Endo. Jujur selama ini saya pengen banget ketemu Om Endo tapi susah. Sama Kak Deli. Sering keluar kota, keluar negeri Om Endo nih. Enggak lah, pandemi kan nggak menahan kita kemana-mana nih sekarang ini. Iya kalau pandemi iya ya. Oke, nah jadi kita bakal bicara terkait dengan apa yang sudah Om Endo bikin. Iya. Ini kan alat musik yang Om Endo bikin ini menurut orang-orang fenomenal. Fenomenal banget Kak Deli. Gitar dari bambu, kecapi dari bambu, gendang dari bambu. Semuanya dari bambu. Dari bambu. Nah, Om Endo, kalau Om Endo sendiri pertama kali buat gitar bambu itu kapan sih Om? Nah, pertama kali kami bikin itu tahun 2012. 2012. 2012 ya. Nah, tapi mungkin ada backgroundnya tentu ya. Kenapa ke situ? Sebetulnya pertamanya saya bukan punya cita-cita untuk membuat gitar bagus. Tapi cita-citanya lebih ke arah saya bisa menggarap bambu menjadi bahan akustika baru Iya. di dalam alat musik. Tujuannya nggak spesifik ke gitar. Enggak. Oke. Ya. Itu Nah, dia. jadi mungkin beginian karena bambu ini diperkenalkan dengan bambu itu pertama karena saya kan ketika mengimplementasikan metodologi pembelajaran Lembaga Pendidikan Seni Nusantara itu kami banyak prakteknya memakai bambu. Nah, lama-lama setelah itu ketika kita kemana-mana kan kita menemukan bambu di mana-mana. Di mana-mana ya. Nah, terus di situ pertanyaan atau tantangannya, bisa nggak dari bambu yang begitu banyak terdapat di Indonesia ini kita olah menjadi alat musik profesional? Oke. Itulah Itulah basicnya. Iya. Akhirnya terciptalah gitar-gitar yang sekarang ada ini. Iya. Kalau satu gitar berapa lama bikinnya Om, biasanya? Itu susah tergantung daripada cara kerja kita, pengalaman yang sudah milikinya, bengkelnya dan sebagainya. Tapi sampai sekarang rata-rata masih di atas antara 3 sampai 4 minggu sekarang 3 sampai 4 minggu. untuk Hitungan satu cepet gitar tuh, satu orang. gitar ya. Cepet banget Kak Deli. Cepet lah itu mah hitungannya. Itu untuk gitar akustik atau gitar elektrik juga? Sama aja? Akustik. Akustik ya? Akustik. Jadi 1 bulan deh. Satu bulan untuk lah ya. satu orang kerja. Oke. Itu satu orang bekerja berarti kalau lebih dari satu orang lebih banyak, lebih cepat lagi dong? Iya, satu orang satu gitar kan 1 bulan bisa 2 gitar. Betul, itu dia. Nah ini pengen tahu, kalau Helvi main bass, tahu dong kayu apa aja sih biasa Vi? Biasanya mahoni ada, Mahoni. maple juga. Maple juga. Iya. Kayu kaso? Beda kalau kaso. Enggak juga kalau kasur. Kayu manis nggak? Nah Om, kelebihan bambu itu dibandingkan dengan kayu-kayu lain tuh apa Om? Nah, kelebihannya yang pertama yang pertama adalah tanaman yang begitu banyak terdapat di Indonesia. Oke. Kedua adalah bambu sebagai katakan bahasa gedenya, bahasa globalnya ada the future wood. The Yes, future the of future wood. Ya, itu kenapa demikian? Karena tanaman yang tumbuh cepat dan juga tanaman yang
ramah lingkungan. Karena Betul. itu ya yang membuat semangat lebih dari itu. Bisa tumbuh di mana aja ya Om ya. Bisa tumbuh di mana aja. Ya, Dari daun sampai ke akarnya bermanfaat. betul. Kamu tahu daunnya fungsi buat apa? Bisa pupuk juga Daunnya. daunnya. Nah, daunnya itu buat menetralisir udara. Bisa. Bisa. Batangnya udah tahu ya, bisa jadi gitar segala macam. Akarnya tahu apa? Jadi apa tuh? Obat. Menahan air. Benar. Serius biar nggak banjir ya. Om? Iya bener, itu Bambu semua tuh. pohon kayak gitu deh. Gitu. Oke, Om Endo, selain gitar nih, kira-kira alat musik apa aja yang udah Om Endo buat? Nah, agak banyak ya. Jadi dari mulai gitar, terus Ya. kemudian biola, ada cakcuk atau Cakcuk. ukulele gitu yang kecil-kecil ya, sampai cello. Selo. Cello ini ya alat-alat musik barat yang kita bikin. Dari awalnya ke akustik. Saya orang akustik Oke. kan. Saya tidak bisa main satu kunci pun. Masa? Gak percaya. Gak percaya. Masa Bisa bisa bikin dibuktikan gitar? lah. Masa Saya- bisa bikin gitar? Saya bisa membuktikan bahwa saya tidak bisa main gitar, satu kunci pun tidak bisa. Gak percaya. Itu mudah. Ini Yang paling susah untuk saya buktikan bahwa saya pinter main gitar, itu sulit membuktikannya. Tapi kalau Tapi bisa bikin alat musik ya Om? ya? nah, jadi begini, saya bukan pencinta gitar juga. Oke. Karena saya pertama dari tradisi musik yang saya pelajarin, saya kan dari mulai musik gamelan, tradisional. tradisional ya, Om ya. Oke. Jadi saya bukan pencinta gitar juga. Suka pada gitar, kadang-kadang datang ya ke konser kayak jazz gitu yang terkenal, saya suka hadir. Tapi bukan pencinta dari setiap konser gitar saya datang, tidak. Iya. Oke. Nah, saya bukan pencinta, saya bukan pemain, tapi kenapa saya bikin? Karena saya merasa perlu. Keren banget. Perlu belajar dari membuat gitar. Jadi artinya yang kita perbuat itu bukan yang kita cinta aja kan, Oh, iya, tapi yang kita perlu. Iya. Gitu lah. Yang dibutuhkan sama kita. Setuju sih kalau itu. Iya, apalagi guru lah. Saya belajar matematika kan bukan cinta. Karena butuh. Karena Karena Perlu ya? Perlu. Iya. Itu Perlu kita tahu ya. pelajari itu ya. Itu pun apa yang Om lakukan pada saat membuat alat musik ya Om ya. Iya. Nah Ya, kalau mantap. proses pembuatan semua alat musik yang di sini Om, kira-kira yang paling lama itu yang apa? paling Om? lama, makan waktu lama alat musik apa Om biasanya? Yang paling lama kita yang pertama mungkin kalau yang alat-alat musik barat ya, misalnya membuat cello akan lebih lama. Oh Karena ya. lebih besar perlu instrumen ini cetakannya karena gedenya dan lain-lain. Jadi karena ukurannya. Iya. Terus membuat sebetulnya membuat gitar itu kan yang paling rumit itu yang itu di dalam yang tidak kelihatan. Isinya ya. Isinya, palang-palangnya. Palang-palangnya. Itu Pondasinya palang-palang berarti ya? Iya, itu palang-palang akustik. Jadi ilmunya itu ada di balik gitar yang nampak. Oh. Ada di belakang yang nampak. Nah, disitulah saya kira yang menariknya ya. Iya. Bahwa pengetahuan itu sering-sering ada di balik yang Iya. tampak. Ada yang di wilayah yang tidak nampak. Gitu. Detik jam berdeham kencang di seperempat waktu malam. Cerpenet gat keret menganga, arak mudik dari gelas, onggokan sampah di kepala, sumpah serapah meronta-ronta, barangkali tertidur pulas atau mati di menit kelak. Layar gawai berkedip genit, desak pesan ingin diintip. Penting atau tidaknya itu, tagihan belum lunas juga. Menggiring nasib demi mimpi, patah hati yang sempurna. Ditinggal pergi jauh-jauh, salahkan saja nama Tuhan.
pikiran malah sebaliknya. Kakus tertanam tanpa air, bau busuk tak terkendali. Waktu kian menggerutu, fajar siap menggeliat. Tabung lagi rasa kantuk, hidup bagai seutas tali, terhenyak dalam sisi lain, atau terombang-ambing janji, meminta tolong orang lain. Lotre cacian tersaji manis, merengek menjadi bunga, mengakar ke dalam liang yang tiada kini melingkar atas dasar rujukan Tuhan. Menggiring nasib demi mimpi, patah hati yang sempurna, ditinggal pergi jauh-jauh. Salahkan saja nama Tuhan, merengek menjadi bunga, mengakar ke dalam liang yang tiada kini melingkar atas dasar rujukan Tuhan. Menggiring nasib demi mimpi, patah hati yang sempurna, ditinggal pergi jauh-jauh. Salahkan saja nama Tuhan, salahkan saja nama Tuhan, salahkan saja nama Tuhan, salahkan saja nama Tuhan. Halo. Saya diserojakan. Saya sudah bermusik dari tahun sekitar 2009, awal-awal ya 2009. Tapi serius-seriusnya di musik itu di tahun 2017, ketika saya ngambil langkah buat menjadi proyek solo 2017 lah. Di saat itu baru ngeluarin, nekat buat rekaman satu lagu judulnya 0303 yang diupload di YouTube gitu. Setelah itu baru ngerasa ya memang butuh buat bermusik, karena pikiran gue tuh apa ya, rame banget gitu. Kalau misalnya nggak ditumpahin ke satu media itu bisa ngawur gitu. Nah, selain musik juga gue ngelukis, gue nulis fiksi, dan beberapa minggu ke belakang novel kedua gue udah terbit. Lalu ngomongin soal kenapa gue bermusik juga tadi kan udah disebutin. Terus apa ya, kayak genre musik, gue nggak bisa nyebutin genrenya itu apaan. Cuman gue terinspirasi buat bermusik, buat jadi diserojakan itu ada dari Bob Dylan, Phil Ochs, lalu band-band kayak band-band punk rock, ada Social Distortion-nya Magnus, lalu Brian Setzer, ya kayak gitulah pokoknya. Ngomong-ngomong soal era pandemi seperti dewasa ini, gue memang terbilang molor di musik, tapi dalam sisi seni yang lain kayak ngelukis, nulis, itu bikin gue produktif juga. Karena gue punya banyak ruang buat ngurung diri gue sendiri, buat ya nyari-nyari apapun yang harus gue tuangkan. Dan belum lama ini, 3 bulan yang lalu itu, gue meresmikan bahwa gue harus menjadi seorang pedagang. Gue mulai berdagang di rumah, kayak gue buka kedai kopi dan tembakau dengan segmen yang orang-orang yang gak punya apa ya, yang ya pokoknya pengen nongkrong dengan hangat gitu, gue nyediain itu. Jadi menurut gue adanya Bogor Bangkit bersama ini bisa menjadi sebuah ruang buat penggiat-penggiat musik yang punya materi, rilisan, bisa ditampilin di sini, dan kita bisa unjuk diri kita, unjuk karya kita ke halayak yang luas gitu. Pokoknya buat wargi Bogor, para pelaku seni, kreatif, bisa mampir ke sini gitu, nggak usah segan-segan buat nunjukin karya-karya lo. Karena karya-karya lo tuh kalau misalnya lo udah bikin karya, itu nggak buat konsumsi lo pribadi, men. Lo harus bisa nunjukin juga ke orang-orang bahwa
lu punya karya. Dan menurut gue di Bogor Bangkit Bersama ini bisa menjadi wadah untuk kita semua biar nama Bogor bisa lebih terkenal, bisa lebih jaya lagi untuk industri kreatifnya. Jadi ya ayo kita bergerak bareng-bareng, kita maju bersama-sama buat ngebangkitin nama Bogor dan terutama buat pelaku seninya sendiri. Gue Rajakan. Dadah. Tapi gini Om, banyak juga teman-teman saya nih yang saya kasih tahu, di Bogor tuh ada Om Endo bikin gitar dari bambu, banyak yang nggak percaya. Dia bilang gini, gimana caranya gitar? Yakin bisa bikin dari bambu gitu kan? Itu prosesnya berarti ada pressing dan segala macam. Iya. Jadi yang untuk menjawab orang bagaimana caranya membuat, datang aja ke sini. Oke, itu jawabannya ya. Kayak kita Langsung sekarang ya. dijawab. Tapi kembali kepada pertanyaan apa yang paling lama. Dari ini semuanya, nah begini pertamanya mungkin yang saya harus ceritain. Oke, Bahwa dari gitar, kenapa saya membuat gitar, kenapa saya merasa perlu. Karena dari situ saya bisa belajar konsep akustika. Oh. Ya dari struktur gitar. Karena gitar itu pakai palang-palang di belakangnya. Palang ini fungsinya dua. Yang pertama untuk kekuatan struktural, kedua adalah efek bunyi. Iya. Akustiknya itu. Akustiknya itu. Jadi kompromi antara kekuatan sama bunyi itulah ilmu atau seni bracing. Betul. Nah, ketika membuat alat musik bambu, mau tidak mau harus pakai bracing. Iya. Nah, karena itu alat musik yang pakai bracing inilah yang paling banyak saya pelajarin. Oh. Nah, dari situ karena mencari ilmu akustika di alat-alat tradisional kita nggak Susah ketemu. ya. Nggak ketemu. Karena mungkin nenek moyang kita bikinnya ya sekreatif mereka aja kali ya. Seketemunya. Iya. Seketemunya gitu ya. Artinya pengetahuan mereka yang begitu luar biasa tidak menjadi ilmu. Betul. Iya. Nah, Betul. tapi kalau bicara gitar sekarang, itu kan bukan hanya pembuat alat musik dan pemain gitar yang terlibat. Ada mathematicians Iya, gitu ya. perhitungan Ada yang bisa tepat. sound analyzer gitu, ada mechanical engineer Iya. dan lain sebagainya. Jadi keroyokan. Gak sembarangan ya Om ya? Artinya dikeroyok masalah gitar, dikeroyok oleh berbagai disiplin ilmu. Iya. Nah, ini tidak terjadi di dalam pembuatan alat musik Tradisional Indonesia. kita. Iya. Nah, Itulah kenapa akhirnya Om Endo menggeluti bahasanya. terperosok. Oh, kejeblos. Seru banget nih Om. Iya. Tapi penasaran ya, kita pengen tahu juga nih kalau misalnya gitarnya Om Endo ini dimainkan sama gitaris handal. Nah itu. Nih gitaris. Jadi biar wargi Junjungan Bogor saya. bisa dengar juga kan soundnya kayak gimana. Seperti apa? Boleh ya Om ya? Oh, tentu saja. Gini ya, kenapa itu beyond boleh, di atas boleh ya. Dan itu yang saya inginkan. Karena kalau saya membuat gitar, main nggak bisa, ya kan? Karena hanya bisa berbunyi Itu yang ketika lucunya dimainkan ya. oleh para pemain. Iya. Nah, ketika ini dimainkan oleh pemain yang memang pemain gitar, kan itu menjadi hidup. Betul Om. Ya, alat musik kan mati. Ya, hidupnya itu oleh pemain. Iya. Karena itu ukuran tadi kalau pertama adalah dari perhitungan teknis ya, dari ukuran. Karena ada tiga sasaran ideal untuk membuat alat musik apapun. Yang pertama adalah bunyinya bagus. Iya. Dari bambu kalau bunyinya jelek nggak akan ada orang pemain yang Iya, betul, memainkan betul. gitu ya. Kedua dimainkannya nyaman. Iya. Ya. Enak gitu dimainnya. Enak dimainkannya, bentuk necknya, ininya segala macamnya. Nah, gitar. Ergonomis gitu ya Om ya? Iya, tapi gitar ini spesifikasinya tinggi, Tinggi banget. banget, benar. Beda setengah atau seperempat milimeter aja. Jarak senarnya gitu ya. Itu Nggak pemain enak, gitar sakit udah mainnya. nggak Kok gini merasa sih? nyaman. Nah, jadi ukuran presisi itu semuanya itu yang harus kita pelajari. Iya. Jadi dua ya. Pertama bunyi bagus. Kedua dimainkan nyaman. Iya. Ya, karena itu ukurannya saya tidak macem-macem. Iya. Iya. Karena untuk Standarnya lah ya. Iya standar betul. Kecapi maupun gendang ukurannya sama. Nah yang ketiga adalah tahan lama. Oke.
Awet. berarti. awet. Ya. Karena apa? Karena kalau musik itu alat musik dimanapun di dunia itu makin lama makin bagus. Iya. Ya. Harusnya. Semua alat musik begitu ya? Semua alat musik begitu. Oh, justru- Semua alat musik justru ya, itu Vi? kalau makin lama makin bagus ketika membuatnya bagus. Nah, itu Nah, kuncinya. ketika membuatnya sembrono baru satu tan aja udah rusak, amburadul gitu lah. Karena itu ini kemampuannya yang harus ditingkatkan dua hal. Satu konsep akustika, desain akustik. Kedua adalah pertukangan, Oke. teknik nukangnya. Teknik nukangnya. Nanti Teknisnya coba kita ya. bakal singgung juga masalah itu ya. Kita pengen dengar dulu nih. Kita bakal undang Mas Adnil. Wih, Wah, gitaris handal. asal Anak Bogor. Bogor lagi Aduh, kan. Bogor lagi. Dulu saya cuma bisa lihat di panggung gitu kalau lagi konser. Nonton di TV gitu Sekarang kan. mah suka ketemu. Ya udah deh. Ada di sini. Kita sama-sama ya warga Bogor juga perlu tahu bagaimana kualitas gitar Omendo ini kalau dimainin memang sama ahlinya. Iya. Kita sama-sama saksikan. Waduh, sebenarnya tadinya mau saya yang nge-review Amendo. Tapi saya cuma punya satu teknik. Gak usah. Bener, teknik jambu kulutuk namanya. Jambu kulutuk gitu. Mas Adnil, makasih nih udah mampir ke PSN Bambu tempat Om Endo ya. Nge-review gitarnya gimana? Rasanya gitarnya Om Endo ini. Dari bambu loh ini semuanya. Nah itu dia. Pertama kali dikasih tahu untuk acara ini, kasih tahu nih ntar review gitar dari bambu. Gitar dari bambu bentuknya gimana gitu kan? Di yang ada di kepala tuh bambu, untuk ini bentuk bambu, terus yang lain yang bentuknya gitu-gitu. Gitu. Oh ternyata enggak gitu. Tetap Dan modern bentuknya. Tetap modern dan Bahannya bambu ya. ya kebetulan juga kan nggak terlalu update banget, cuman tahu juga kalau di luar negeri juga ada yang bikin dari titanium atau apa gitu kalau nggak salah. Ternyata kita malah bikin dari bambu, Dari itu bambu. agak keren banget sih. Terus Gitu. gimana tadi pas dimainin? Nah, kalau rasa? dimainin ini sih kalau menurut gue ya ini udah sangat dipikirkan untuk dimainkan untuk nggak tahu ya dengan orang Indonesia kali ya. Dari sisi playability-nya karena kalau gue itu kan nggak terlalu cepat untuk adaptasi ke semua merek gitar. Iya. Kalau ini langsung loh kok udah enak. Loh, Gitu loh. berarti Ini dapet tuh. udah sangat dipikirkan Iya. dari playability-nya apanya ya. Kalau menurut gue sih yang terpenting itu kan dari sini ya. Nyaman atau Neck, enggak ya? Nyaman atau enggak. Betul. Body ngepas pas di gua ya. Iya, iya. Gitu. Cuman ada satu aja yang tadi sempat gua tanyain. Ini ukuran dari neck ini emang bikin sendiri, standar sendiri atau gimana? Karena kalau gua ini agak baru juga sih. Lebih kecil berarti? Enggak juga? Enggak Enggak kecil ya? gemuk, enggak kurus. Oh. Gitu. Emang Beda ininya dengan agak standarnya berarti yang biasa dimainin Mas Adnil ya? Beda dari standar. Kok biasa kan agak gembung Iya. atau yang tipis banget gitu kan. Oh gembungnya ke saya tadi, gembung gitu. Kenapa sih Mas Adnil? Bukan gue yang ngomongnya. Iya. Oke, oh berarti Itu gitu sih. ya, justru belakangnya itu dia beda dari yang biasa Mas Adnil mainin ya? Agak beda. Agak Jadi beda, tadi ya. tuh ini aja sih adaptasi dikit tapi habis itu udah nyaman. Oke. Yang penting kita kalau mainin, kalau gua ya, kalau main gitar kan
dikasih gitar apa aja oke, tapi dipegang nyaman oke gitu. Ini ini sudah fix enak. Mantap Tentang kalau mau begitu dimainin dan dari sound juga asik banget, Asik ya. asik banget. Berarti warga Bogor tuh ya, sudah jelas. Ini yang nge-review bukan main-main ya. Udah mencoba berapa ratus gitar gitu kan. Pinjaman semua berarti. Enggak. Jadi kalau misalnya penasaran, boleh main ke sini mereka ya Om ya? Boleh main ke sini ya. Oke kalau gitu. Mas Adnil, makasih banyak udah mampir di sini. Sama-sama, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu ya Mas Adnil ya. Amin. Nanti kita Sama-sama. ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Nah, Terima siap kasih. kalau begitu. Ya, apalah aku di tengah keramaian, dipecundangi kebisingan, sorotan mata-mata mengasingkan. Aku hanya terdiam. Inginnya pergi bersembunyi saja, tapi tak tahu kemana. Bahkan di kerak jambannya dunia, aku tak menemukanku. Lalu aku berpikir untuk menjadi seorang manusia, namun itu sulit, sungguh itu sulit. Lalu aku berpikir